Berikan sorak-sorai buat Allah kita, amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama dengan musik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan pujian, dengan sukacita. Sebab kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat kami semua. Engkau memberikan kami damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami bersukacita di hadirat-Mu, kami masuk di hadapan, di hadirat-Mu dengan pujian, dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Lagi. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Amin saudara. Haleluya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Jadi goncang semesta, Tuhanlah perlindung. Lagi nyanyikan. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, hey, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Mari sekali lagi nyanyikan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Hey. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh. Amin saudara. Orang-orang yang berlindung sama Tuhan, haleluya, adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, saudara. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Allah Yesus Kristus di pihak kita. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, lebih daripada pemenang. Yes. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, mari tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin, saudara. Terima kasih. Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar, kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda, cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini, akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat,
takut akan Tuhan dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air, sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami ada di hadirat-Mu. Oh, ralabasya kata karalaba. Terima kasih Tuhan. Engkau di pihak kami dan Engkau pengharapan kami. Janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Amin. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Melewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau selalu ada di pihak kami ya Tuhan. Engkau selalu menuntun kami, menolong kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya ralaba. Amen. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku.
hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Oh ralaba shandara, syararalaba yaralaba shandaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur, ya Tuhan, kami di hadirat-Mu menyembah-Mu. Bersyukur, memuji kebesaran-Mu, memuji Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, kasih setia-Mu bagi kami umat-Mu selama-lamanya. Tuhan, Engkau Allah yang di pihak kami, Kau selalu menyertai kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ralaba syakata karalaba yaralaba shandaralaba, iralaba yaralaba syakata kanaralaba. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih Bapa. Oh ralaba yaralaba shandar, kami memuji, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi-Mu, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba yaralaba shanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur. Kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah, saat kami naikkan syukur kami buat Tuhan, Engkau memandang kepada kami ya Tuhan. Engkau menyambut kami, lalu Engkau memberkati, menjamah kami, memulihkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan sesuatu yang akan menjadi tuntunan buat kami, ke depan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralaba syakata karalaba. Ini kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu kekasih. Saya percaya saat kita semua memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Amin. Nah mari Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing buat kita semua hari-hari ini. Saya percaya firman ini memberkati kita semua. Amin.
Dan Bapak Ibu, mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-6. Nah, saya baca untuk Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu bisa buka laptop HP atau Alkitab, kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan katakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku. Wow, luar biasa ya. Ini berbicara Raja Daud mengungkapkan apa yang Raja Daud alami. Saudara, Raja Daud ini luar biasa. Tapi mari kita lihat apa yang Raja Daud ini alami. Bukan saja dia seorang raja yang luar biasa saat itu, tapi ada banyak hal yang dia alami, saudara. Wah, sehingga dia bisa berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya percaya saat-saat itu, dan kita semua percaya bahwa Raja Daud sementara mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa dalam kesesakan, sehingga dia boleh berkata dari dalam hatinya sendiri. Dia memperkatakan kepada Tuhan Allahnya bahwa Tuhan, Engkau di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu kekasih, ini satu pernyataan iman yang luar biasa Raja Daud kepada Allahnya saat itu. Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat yang sebelumnya itu, dia penuh dengan kesesakan. Wow, luar biasa. Kalau saya boleh baca buat Bapak Ibu ya, ayat yang sebelum ayat yang ke-6 dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-5, ayat yang ke-4 katakan, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ayat yang ke-5 yang dia rasakan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Nah, Raja Daud bilang di dalam kesesakan yang luar biasa dia berseru kepada Tuhan, kepada Allahnya. Lalu dikatakan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak Ibu, ini pernyataan Raja Daud yang luar biasa. Makanya ayat yang berikutnya dikatakan bahwa Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, Raja Daud sedang mengalami hal yang luar biasa. Suatu kesesakan yang dia tidak bisa, dia hanya datang kepada Allahnya. Dia curhat semua hatinya, apa yang ada dalam hidupnya itu kepada Allah. Dalam hatinya. Dan disitulah dia menerima kelegaan. Makanya pernyataan yang luar biasa. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, kalau Tuhan di pihak kita. Kalau Bapak Ibu mempercayakan Tuhan di pihak kita. Tuhan Yesus di pihak kita, bahkan ada di dalam hidup kita. Maka saya percaya kita tidak akan takut. Memang hari-hari ini ada banyak ketakutan di mana saja. Tapi mari firman Tuhan hari ini katakan Tuhan di pihak kita. Perlu Bapak Ibu ya menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita Tuhan bekerja, Tuhan luar biasa. Kita taruh pengharapan kita, Tuhan taruh percaya kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berperan menggantikan kita. Karena apa? Raja Daud kata, Tuhan di pihakku. Pertanyaan bagaimana Bapak Ibu dan saya? Apakah hari-hari ini kita sertakan Tuhan dalam hidup kita? Ada di pihak kita? Wow, banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Ada masalah, persoalan yang mungkin membuat kita sesak. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ada di pihak kita. Ada banyak contoh-contoh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab yang mereka mengalami hal ini. Amin. Contohnya Raja Yosafat. Saudara, Raja Yosafat ketika dia mau berperang dengan Bani Ammon, Bani Moab itu benar-benar dia merasa satu ketakutan yang luar biasa. Dia takut.
Dia lihat musuh yang besar. Tapi mari dia bilang dia takut. Tapi kita baca, mari di Raja Yosafat di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Nah ini dia. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Ini ketika Raja Yosafat dia akan berhadapan dan kaum Yehuda berhadapan dengan lawannya yaitu Bani Moab dan Bani Amon. Bapak Ibu dia katakan begini. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu, saat Yosafat dan Yehuda saat itu menghadapi musuh yang besar, Bani Amon dan Bani Moab. Mereka takut. Tapi Raja Yosafat datang berseru, kumpul kaum Yehuda saat itu. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka katakan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Nah, kami tidak tahu harus buat apa. Kami tidak tahu harus lakukan apa. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini ada persoalan yang sangat besar mungkin Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tidak tahu lagi mau lakukan apa. Tidak tahu mau lakukan apa. Tapi mari, biarlah mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan cerita daripada Raja Yosafat dan Bani Yehuda saat itu mereka memperoleh kemenangan. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Kenapa? Karena mata mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang sanggup mengalahkan setiap musuh-musuh mereka. Bapak Ibu luar biasa. Mari ada contoh-contoh dalam firman Tuhan yang banyak hamba-hamba Tuhan. Raja Daud saudara. Raja Daud dengan Goliat. Wow. Dia datang, dia katakan aku datang dengan hanya memakai nama Tuhan yang besar. Ya, Goliat datang dengan semua perlengkapan senjatanya untuk menyerang Daud. Bahkan dia mengatai Daud. Tapi Daud hanya bilang, aku datang membawa nama Tuhan yang besar. Sehingga kemenangan, Daud peroleh kemenangan. Nah kita baca. Di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Ini luar biasa, Tuhan berperang menggantikan Daud saat itu. Wow, luar biasa. Nah kita baca ayat yang ke-45 dikatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti berikan kita kemenangan. Amin. Coba kita baca ayat yang ke-45. 46. Luar biasa. Tuhan itu dahsyat saudara. Amin saudara. Raja Daud, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia datang menghadapi Goliat yang besar. Wow, datang dengan perlengkapan senjata Allah. Datang dengan perlengkapannya senjata yang dia bawa. Tapi itu Tuhan yang menyertai Daud. Karena apa? Tuhan ada di pihak Daud. Sehingga kemenangan Daud alami saat itu. Banyak contoh. Musa saudara. Wow, luar biasa. Ketika berhadapan dengan orang-orang Mesir saat itu, ya, ketika mereka mau menyeberang laut Teberau, wow, Tuhan katakan, ulurkan tanganmu kepada laut itu. Lalu laut itu terbelah. Amin. Lalu terjadilah daratan, tanah, ya, sehingga orang Israel mereka boleh menyeberang. Tuhan berperkara. Tuhan nyatakan kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang taruh pengharapan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Mari Bapak Ibu
Kita terus taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita tetap percaya, akui, perkatakan bahwa Tuhan Engkau di pihakku, aku tidak akan takut. Karena Engkau selalu bersama denganku. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada satu pun dapat melawan kita. Amin Bapak Ibu, mari taruh pengharapan kita sama Tuhan. Tuhan luar biasa. Amin. Nah, kalau kita baca lagi kembali, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Raja Daud, aku tidak akan takut. Hari-hari ini saya percaya ada banyak kita yang mungkin takut. Ya, takut banyak hal. Tapi mari tetap taruh pengharapan kita sama Tuhan. Bimbang, khawatir terhadap persoalan-persoalan yang akan datang, ya. Takut persoalan-persoalan yang besar yang belum selesai, bimbang, khawatir. Mari Bapak Ibu, kita taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, ada selalu di pihak kita. Sehingga kita selalu keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu, katakan dengan saya, aku pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Kita terus belajar dari tokoh-tokoh yang ada dalam firman Allah. Daud, Raja Yosafat, Musa, dan banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab. Joshua, wow, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Kenapa? Karena dia percaya taruh pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan berperang menggantikan mereka semua. Mereka memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya mari hari-hari ini, masalah persoalan apapun yang kita hadapi, sakit penyakit apapun, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau di pihakku, aku tidak akan takut. Tuhan akan berperang menggantikan aku. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang baik untuk menolong aku. Ada banyak cara untuk Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kita minta untuk Tuhan terus beserta dengan kita. Tuhan terus di pihak kita. Dan biarlah setiap saat kita mau perkatakan kepada Tuhan. Tuhan Engkau di pihakku. Aku tidak akan takut kepada siapapun. Karena Tuhan Engkau yang berperang menggantikan aku. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi aku. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Oh rakashika takaralabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau boleh datang dengan firman-Mu kepada kami hari ini. Saat ini Tuhan, di mana Kau berkata seperti Raja Daud berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apapun yang akan dilakukan manusia terhadapku. Sebab aku percaya Engkau Allahku, Engkau Tuhanku yang hidup, yang bekerja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan yang menolong aku. Terima kasih banyak Bapa. Aku serahkan hidupku di dalam tangan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan menyertai aku. Terpujilah namamu Bapa di surga. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Mungkin saat-saat ini ada yang sakit, yang hari-hari ini sudah hampir putus asa, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan. Oh rabasyakata dalam masalah persoalan apapun yang dihadapi. Hari-hari ini percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Terima kasih banyak Bapa. Kami tidak akan pernah takut. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami terus ada di hadirat Tuhan. Kami terus banyak mau memuji menyembah Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Kami mengalami hadiratnya. Lalu Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anakmu, umatmu ya Tuhan. Yang kami percaya Tuhan menyertai kami. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami sebelum menyelesaikan ibadah online ini kami mau berdoa. Bagi Gembala sidang kami, Pak Niko beserta dengan Ibu Hermi dan keluarga besar,
Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini. Juga Tuhan untuk Pak Pendeta Willer Kawuntu dan Ibu Molin Tuhan, Gembala CK4 kami Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu ini. Juga untuk hamba-Mu di tempat ini boleh beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Sertai dan keluarga kami masing-masing Tuhan juga sertai pimpin kami semua. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, kami memberkati presiden kami, Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga Tuhan sertai pimpin dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa kami Indonesia untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini, katakan untuk saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur sana, di Flores dan sekitarnya Tuhan, Manggarai yang mengalami gempa bumi Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, berikan kekuatan Tuhan, hibur mereka ya Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabayara labasyaka, hibur anak-anak-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan setiap pemberian apapun akan sampai juga kepada mereka di sana Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, damai sejahtera sukacita memenuhi saudara-saudara kami yang ada di sana ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami generasi Jeremia, Tuhan juga sertai pimpin mereka ya Tuhan. Kami percaya satu saat juga Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih, kami memberkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi persembahan kami. Tuhan mungkin ada yang mau memberi persembahan. Juga Tuhan berkati persembahan kami. Dan melalui rekening yang ada, siapapun yang memberi mereka diberkati berlimpah-limpah. Apa itu persembahan ucapan syukur, persembahan umum ataupun persembahan persepuluhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kau luar biasa baik buat kami. Dan Bapa, sebelum kami selesai ibadah online, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita, lalu biar Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi, menyinari kami dengan wajah, memberikan kami kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada kami semua, memberikan kami semua damai sejahtera berlimpah-limpah. Lalu biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya sudah terima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.